Industri peternakan landak di China semakin berkembang dan menarik minat banyak orang. Landak dikenal karena kelucuan dan kepribadian yang unik. Landak tidak hanya merupakan hewan peliharaan yang dicintai tetapi juga memainkan peran penting dalam penelitian medis biologi yang telah disadari oleh penduduk setempat mengenai potensi ekonominya. Peternak mulai melihatnya sebagai profesi yang sangat menguntungkan, sementara itu pemerintah China juga telah mengakui pentingnya pengelola dan melindungi spesies ini yang mengarah pada pembentukan peraturan untuk memastikan pembangunan industri yang berkelanjutan. Pertumbuhan industri peternakan landak tidak hanya berkontribusi pada diversifikasi pertanian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal, membuka peluang baru bagi banyak rumah tangga. Dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk melihat peternakan landak di China, dari habitat alami hingga metode pemeliharaan tingkat lanjut di peternakan. Tontonlah sampai selesai karena saya akan mengeksplorasi bagaimana mereka mengubah makhluk kecil ini menjadi sumber pendapatan besar. Peternakan landak ini telah berkembang menjadi model bisnis dengan potensi besar menyediakan sumber daging. Untuk fasilitas pengolahan, para petani sering memilih untuk beternak landak karena kapasitas reproduksinya yang tinggi, biaya pakan yang rendah dan persyaratan perawatan khusus yang minimal, sehingga menghasilkan efisiensi ekonomi yang tinggi. Beternak landak tidak hanya menjamin pasokan daging berkualitas, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang signifikan dari konsumsi daging landak. Pasar daging landak mengalami pertumbuhan yang stabil, dengan meningkatkannya permintaan konsumen menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan bagi peternakan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan yang besar dari penjualan daging landak hingga tempat pengolahan makanan. Selain digunakan sebagai sumber daging, landak juga digandrungi sebagai hewan peliharaan yang unik dan menarik dalam komunitas pecinta hewan peliharaan. Dengan penampilannya yang menggemaskan dan kepribadian yang menarik, landak telah menarik perhatian banyak pecinta hewan. Beternak landak sebagai hewan peliharaan tidak hanya menghadirkan kegembiraan bagi pemiliknya tetapi juga membuka peluang bisnis bagi para penjual di China. Bisnis hewan peliharaan landak sedang booming dengan permintaan yang tinggi, baik dari pasar domestik maupun internasional. Para pengusaha dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendirikan peternakan landak yang profesional. Seperti peternakan di daerah pedesaan China Barat secara bertahap dengan skala setiap peternakan membesarkan 100 hingga 200 ekor landak. Setelah pembiakan, jumlah landak dapat mencapai 400 ekor landak per tahun, menghasilkan pendapatan yang mengesankan sampai dengan 800.000 yuan per tahun bagi peternak. Karena asal-usulnya yang liar dan domestikasi yang cermat di peternakan, landak dewasa memiliki harga yang sangat menarik di pasar China yaitu sekitar $200 Amerika Serikat per ekor. Untuk beternak landak secara efektif, peternakan perlu membuat habitat yang sesuai untuk mereka berkembang. Area tempat landak dibesarkan perlu memiliki atap yang cukup teduh, untuk melindungi mereka dari hujan dan matahari. Kandang landak dibagi menjadi beberapa kompartemen terpisah dengan dimensi biasanya lebar 2 meter, panjang 3 meter dan tinggi sekitar 1 meter dengan lantai yang terbuat dari semen atau ubin. Desain kandang harus dibangun dengan kokoh dan cukup tinggi, untuk memastikan landak tidak dapat melarikan diri. Setiap kompartemen dapat menampung 1 hingga 4 ekor landak tergantung ukuran dan usia mereka. Proses pengembang biakan landak sering dipisahkan untuk mempermudah reproduksi mereka. Makan landak adalah salah satu faktor penting yang menentukan perkembangan landak di lingkungan alami. Kemampuan pencernaan landak yang kuat dan mereka sangat menyukai jagung, gandum, kubis, lobak dan labu. Landak juga memiliki minat khusus pada tanaman yang memiliki khasiat obat, membantu mengobati gangguan pencernaan mereka. Ketika dibesarkan di penangkaran, landak tidak hanya menikmati makanan favorit mereka, tetapi juga dilengkapi dengan banyak makanan lain memastikan landak yang berkualitas tinggi.
Landak perlu diberi makan secara teratur setiap hari dan makanan dapat ditempatkan langsung ke dalam kandang. Peternak perlu membersihkan kandang setiap hari untuk memastikan kebersihan kandang. Menerapkan langkah-langkah pencegahan penyakit di kandang landak selalu menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan secara teratur. Meskipun landak memiliki daya tahan dan adaptasi yang baik, bukan berarti mereka tidak dapat terserang penyakit. Mereka mudah terinfeksi penyakit usus atau keracunan sehingga mengendalikan sumber makanan dan lingkungan hidup mereka sangatlah penting. Menurut para peternak, beternak landak lebih mudah daripada beternak sapi, babi, atau unggas, karena mereka memiliki toleransi yang baik, keperluan pakan yang rendah dan waktu beternak yang singkat. Setelah sekitar 11 atau 12 bulan dirawat, landak ini siap dibawa ke restoran untuk diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Setiap tahun orang China membunuh landak untuk memanfaatkan bulu dan bagian dagingnya untuk keperluan pengobatan. Landak dianggap sebagai salah satu hewan langka dan berharga, karena daging landak tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan nutrisi. Landak sering disajikan di restoran kelas atas atau menjadi hidangan populer dan makanan keluarga, dengan berbagai metode penyajian. Landak tidak hanya menjadi hidangan populer tetapi juga simbol kuliner unik di Provinsi Guangdong, Hunan dan Shanghai. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang mau beternak landak? Dan siapa yang sudah pernah mencicipi olahan daging landak? Tolong beritahu kami yang penasaran dengan rasa daging landak pada kolom komentar. Beberapa daerah di Australia seperti Queensland dan Australia Selatan memiliki banyak ular yang tidak hanya menjadi predator tangguh, hewan liar tetapi juga mengancam ternak lokal. Dengan lidah yang sangat sensitif yang dapat mendeteksi gerakan sekecil apapun, dan tubuh panjang yang fleksibel memudahkan ular untuk bermanuver. Ular ahli dalam berburu hewan kecil di peternakan seperti ayam, mereka menyerang mangsanya dengan cepat dan diam-diam menenggelamkan taring tajam ke dalam daging mangsanya, dan jika itu adalah ular berbisa seperti ular coklat timur, ular paling berbahaya kedua di dunia yang menyebabkan kematian. Gigitan ular terbanyak di Australia ini adalah ketika mereka menyuntikkan bisa ke mangsanya, meskipun bisa ini biasanya tidak membunuh ternak segera akan membuat mereka sakit parah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dalam kasus yang parah, kelumpuhan terjadi dan ternak tidak dapat melanjutkan peran penting mereka, di pertanian petani tidak dapat memelihara atau menjualnya lagi. Ular Morgan menonjol seperti ular yang tangguh karena mereka menyuntikkan hingga 150 mg venom dalam sekali gigitan, jumlah gigitan yang pernah tercatat di dunia dan merupakan ancaman besar bagi hewan ternak dalam wilayah jelajahnya. Australia memiliki 113 spesies ular darat dan 32 spesies ular laut, namun tidak semuanya menggunakan racun sebagai senjatanya, seperti ular piton. Ular piton ini umumnya menghuni wilayah tropis utara Queensland khususnya di hutan, namun mereka juga menyukai beberapa babi di peternakan. Peternakan Anda mungkin terlihat sangat damai, namun tidak seorang pun menyangka bahwa ular piton diam-diam menggerebek dan menyerang ayam sejak pagi hari dan menjelang malam tiba, ia mulai makan malam dengan mencekik ayam tersebut lalu menelannya. Seluruh peternakan di dekat semak-semak dan sungai adalah beberapa tempat yang paling rawan ular. Seperti sapi ini lumpuh di tengah malam yang diketahui peternak yang pasti ularlah yang menjadi pelakunya. Ular tidak hanya menjadi ancaman bagi petani atau peternak,
tetapi juga bagi warga sekitar seperti ular sepanjang 5 meter ini tertangkap sedang melakukan senam di kawasan pemukiman Queensland. Ular di perkotaan bukanlah hal yang jarang di Australia, namun ada banyak laporan bahwa jumlah ular di negara ini meningkat setiap tahunnya dan mereka bahkan memasuki kawasan rumah penduduk melalui toilet dan lubang-lubang kecil lainnya. Ular tidak hanya mengancam hewan ternak namun terkadang mengancam manusia, seperti contoh kasus ini, tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga mental, setiap hari setelah pertemuan traumatis dengan ular. Pagar anti-ular adalah salah satu metode paling efektif dan tahan lama yang digunakan oleh petani atau peternak di Australia untuk melindungi peternakan mereka dari gangguan ular. Umumnya pagar jaring berdiri sebagai jenis yang paling populer dipilih, namun peternak memiliki fleksibilitas untuk memilih berbagai pilihan pagar berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran dan kepadatan populasi ular di daerah mereka. Banyak peternak melaporkan bahwa model ini mempunyai fungsi ganda, tidak hanya melindungi ternak mereka dari serangan ular, namun juga berfungsi sebagai penghalang yang memperlambat pergerakan ular, karena mereka harus memanjat pagar untuk masuk ke peternakan. Namun agar pagar menjadi efektif, peternak harus rajin memeriksa dan merapikan kandang peternakan secara teratur, bersamaan dengan aktivitas sehari-hari kumpulan telur yang menjadi makanan kesukaan ular. Selain itu, jenis pagar harus dipilih dengan cermat untuk memastikan ular tidak dapat masuk dan terjebak di tengah jalan. Ketika terjebak akan semakin gelisah dan agresif. Hal ini sangat berbahaya bagi hewan peliharaan yang penasaran dan ternak di area sekitar. Selain pagar jaring, membangun lantai beton juga akan membantu mencegah ular memasuki peternakan dari bawah tanah. Meskipun ular merupakan ancaman besar bagi peternakan di beberapa negara seperti di Australia, Cina memiliki pandangan lain terhadap ular. Selain jadi bahan makanan, ular juga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional di Cina dan kulitnya bisa bernilai tinggi di Cina, seperti peternakan ular yang ada di China.